Tuhan, merendahkan hati kita, meminta pimpinan penyertaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami membawa sekali lagi hati, akal budi kami, seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kuasai kami dengan kebenaran firman-Mu, karena firman itulah yang akan menuntun hidup kami untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami adalah domba-domba, manusia-manusia yang seringkali tidak taat kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami, supaya kami boleh menikmati firman-Mu dan Tuhan boleh bekerja dengan leluasa di dalam hati dan hidup kami. Kami menyerahkan hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Anugerah Tuhan memimpin dan menyertai ibadah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Saudara sekalian, hari ini tanggal 15 Desember 2024. Berarti tinggal kira-kira 15 hari ke depan kita akan meninggalkan tahun ini. Waktu begitu cepat sekali berlalu di dalam hidup kita. Dan waktu adalah sesuatu konsep yang paradoks. Kita memasuki tahun 2025, usia kita bukan bertambah, tetapi justru berkurang. Nah, ini paradoks daripada waktu. Saudara, kita bersyukur seolah-olah kita tambah umur, tambah dewasa, tapi pada saat yang sama kita tak sadar, waktu itu seperti sebuah sumbu yang dibakar, makin lama makin pendek, lama-lama habis. Maka pertanyaan setiap kali kita memasuki tahun yang baru, setiap kita harus bergumul serius di hadapan Tuhan. Apakah yang sudah saya kerjakan buat Tuhan di tahun yang lalu? Dan apakah yang akan saya kerjakan buat Tuhan di tahun yang akan datang? Saudara, kita menjadi orang yang berbahagia jikalau setiap kali kita memasuki tahun yang baru, kita mengumulkan dua pertanyaan ini. Tuhan, pakai hidup saya, tahun yang akan datang boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan dari firman Tuhan di dalam seri khotbah bulan Desember yang menarik ini. Kita telah melihat Injil Natal dari Injil Yohanes, Natal dari Injil Matius, dan kita akan melihat hari ini Natal dari Injil Lukas. Saudara, saya mengajak saudara membuka Injil Lukas pasal yang pertama ayat ke-28 sampai ke-29. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 38. Ini konteksnya Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku masih belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, Natal adalah satu momen terpenting di dalam sejarah hidup manusia,
khususnya bagi kita orang percaya. Karena di dalam momen Natal inilah Allah menunjukkan kasih-Nya yang sangat luar biasa kepada kita dengan cara yang luar biasa, tetapi dengan memakai orang-orang yang biasa. Saudara-saudara, Injil Lukas adalah satu Injil yang bersifat universal. Kalau Injil Matius itu ditujukan bagi orang Yahudi, maka Injil Lukas ini adalah Injil yang bersifat universal. Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas memiliki ciri yang unik, yaitu dia adalah seorang penulis yang sangat memperhatikan orang-orang marginal, orang-orang terpinggirkan. Itulah sebabnya saudara menemukan banyak Tuhan Yesus berinteraksi dengan wanita, karena wanita pada masa itu adalah warga masyarakat kelas 2. Budaya Yahudi adalah budaya patriarkat yang sangat menjunjung kaum laki-laki sekaligus merendahkan kaum wanita. Dan saudara lihat di dalam Injil Lukas, Lukas mencatat kaum marginal di dalam momen Natal, yaitu para gembala. Profesi gembala adalah profesi yang tidak dihormati, tidak dihargai, dianggap satu profesi yang hina. Tetapi justru Lukas menyoroti bagaimana Allah memakai dan memilih orang-orang yang sederhana ini untuk menerima berita Natal yang pertama. Saudara, hari ini kita akan belajar daripada sesuatu kenyataan di dalam Alkitab, bahwa di dalam Allah mengerjakan rencana keselamatannya, ternyata Tuhan sering memakai kaum wanita. Dan kaum wanita yang dipakai ini adalah orang biasa saja. Saudara, Natal pertama kali muncul di dalam Alkitab itu sebenarnya ada di dalam kitab Kejadian. Kejadian 3 ayat ke-15, Tuhan berkata kepada ular, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Saudara, inilah janji pertama dari keselamatan yang kita kenal dengan istilah proto-evangelium. Proto berarti pertama, evangelium adalah Injil. Injil pertama muncul di dalam Alkitab, tidak jauh-jauh dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan saudara lihat, di dalam kalimat itu Tuhan justru memakai Hawa, keturunan perempuan ini. Tuhan tidak ngomong keturunan Adam, tidak. Keturunan perempuan ini, yaitu Hawa, akan meremukkan kepalamu, si ular. Saudara, inilah ajaibnya Alkitab kita. Kan di dalam rencana keselamatan Allah, ternyata Tuhan memakai beberapa wanita-wanita yang sangat hina, seperti Rahab, seorang pelacur, seperti Rut, seorang yang bukan orang Israel, dan Batseba, seorang yang juga bukan Israel. Tetapi semua wanita-wanita yang sederhana ini, yang dianggap berdosa dan kotor oleh masyarakat, justru dipakai oleh Tuhan menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita akan merenungkan seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan, yang selalu kita ingat di dalam momen Natal. Perempuan itu adalah Maria. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Maria adalah orang yang dipilih oleh Tuhan di dalam momen Natal. Lalu apa yang membedakan Maria dengan Hawa, dengan Rahab, dengan Batseba, dengan yang lain-lain, Rut dan sebagainya, yang merupakan wanita nenek moyang daripada Tuhan Yesus? Saudara, mereka hanya melihat bayang-bayang dari Tuhan Yesus. Mereka hanya mendengar nubuatan tentang Tuhan Yesus, bahwa keturunan dari seorang perempuan suatu saat akan dilahirkan dan menjadi juru selamat. Tetapi Maria bukan sekedar mendengar, saudara, Maria mengalaminya sendiri. Inilah yang membedakan Maria dengan wanita-wanita di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, Maria mengalami apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan Gabriel, malaikat yang tadi menampakkan diri kepada Maria,
memberitahukan kepada Maria satu hal. Engkau yang dikaruniai, engkau beroleh kasih karunia atau anugerah di hadapan Allah. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan Maria di dalam dua aspek. Aspek pertama, Maria di dalam sejarah keselamatan, dan kedua, Maria di dalam aspek sejarah gereja. Ini dua hal penting di dalam diri Maria yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, yang pertama kita akan berbicara tentang Maria di dalam sejarah keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Di mana perannya dia? Di mana andilnya dia? Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, khususnya di dalam kitab Lukas, ternyata Lukas itu tidak menceritakan latar belakang Maria terlalu banyak, saudara. Siapa nama papa mamanya tidak dicatat. Dulu Maria sekolah di mana tidak ada. Siapa teman baiknya dia juga tidak ada. Tiba-tiba Maria muncul menerima berita dari Gabriel. Saudara, Alkitab khususnya Lukas hanya memberikan 3 indikasi tentang Maria. Jadi kalau saudara ditanya siapa Maria ini, Lukas hanya menjawab ada 3 hal yang dia nyatakan. Pertama, dia berasal dari kota Nazaret. Saudara, apa pentingnya Lukas menunjukkan kota Nazaret ini, saudara? Kalau kita ingat salah satu muridnya Tuhan Yesus, Filipus, ketika diberitahu oleh saudaranya, kami telah menemukan Mesias dari kota Nazaret. Lalu Filipus bertanya, apa ada yang baik dari kota Nazaret? Jadi saudara, Nazaret ini pun dicap bukan sebagai kota yang baik, kota yang ideal untuk menjadi asal-usul mama dari Tuhan Yesus. Semua yang dipilih oleh Allah seolah-olah di mata manusia tidak berguna, tidak bernilai. Tapi di sini justru Lukas mengatakan dia berasal dari kota Nazaret. Maka Tuhan Yesus sering disebut Yesus dari Nazaret. Kedua, saudara, identitas yang diberikan oleh Lukas dikatakan dia sudah bertunangan dengan seorang pemuda yang bernama Yusuf. Ini identitas kedua. Dan identitas ketiga, Alkitab mengatakan Maria adalah seorang gadis atau perawan. Saudara, inilah jawaban kalau ditanya siapa Maria. Alkitab cuma memberikan 3 identitas ini. Tidak ada identitas yang lain. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Allah itu memilih Maria? Gabriel mengatakan, muncul di depan Maria, engkau beroleh kasih karunia, engkau beroleh anugerah. Saudara-saudara, Alkitab memberikan kepada kita satu fakta ya, bahwa sebelum peristiwa yang ajaib Maria melahirkan Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama, ternyata Allah sudah banyak membuat mujizat yang berkaitan dengan kelahiran seorang bayi. Paling tidak ada beberapa hal di dalam keluarga Abraham. Kita ingat Sarah melahirkan Ishak di dalam usia yang sudah demikian tua. Secara medis Sarah tidak mungkin melahirkan anak. Sudah 90 tahun saudara, tidak ada perempuan 90 tahun melahirkan anak. Di dalam perjanjian lama, Tuhan juga bekerja di dalam diri seorang wanita yang bernama Hana. Seorang yang demikian sudah dalam usia lanjut, tidak bisa memiliki anak, tetapi Tuhan berikan Samuel di dalam kehidupan keluarga mereka. Ketiga, perjanjian lama juga mencatat keluarga Manoah, yaitu papa mama dari Samson, yang juga di dalam usia lanjut tidak memiliki anak. Tuhan berikan Samson kepada mereka. Di dalam perjanjian baru, Tuhan memberikan anak di dalam keluarga Sakaria dan Elisabet, yaitu sepupu dari Maria, yaitu adalah Yohanes Pembaptis. Nah saudara, ini adalah 4 keluarga
yang Tuhan bekerja memberikan anak dengan cara yang ajaib. Tetapi saudara lihat, Tuhan bekerja di dalam diri Maria itu dengan cara yang berbeda dari 4 keluarga perjanjian lama ini. Saudara, paling tidak saya menemukan 4 perbedaan Tuhan bekerja di dalam dirinya Maria. Pertama, saudara, 4 keluarga yang tadi saya sebutkan tadi, semua adalah orang-orang yang memang mendambakan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tetapi Maria sama sekali tidak mendambakan seorang anak. Bagaimana mungkin dia mendambakan? Dia belum menikah kok. Inilah perbedaan pertama. Dan saudara nanti akan lihat ini yang menjadi keunikan di dalam proses kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang membedakan Maria dengan semua orang perjanjian lama? Semua orang yang tadi saya sebutkan itu adalah suami dan istri, sudah diikat di dalam pernikahan. Maria berbeda, Maria belum menikah, Maria masih seorang gadis atau perawan. Yang ketiga, mereka semua sudah tua, tidak memiliki anak, tetapi Maria adalah seorang yang masih muda belia. Dan yang keempat, semua anak yang dilahirkan oleh orang-orang perjanjian lama termasuk di dalam diri keluarga Elizabeth adalah manusia biasa. Ishak manusia biasa, Samuel manusia biasa, Yohanes Pembaptis manusia biasa, Samson manusia biasa. Tetapi anak yang dilahirkan oleh Maria adalah anak Allah sendiri, pribadi kedua dari Tritunggal, inkarnasi menjadi manusia di tengah-tengah kita. Saudara, inilah yang menjadi keunikan kelahiran Yesus Kristus melalui Maria. Ini seperti puncak dari mujizat yang Tuhan pernah kerjakan ketika Tuhan ingin melahirkan seorang anak di dalam sebuah keluarga. Saudara, mereka semua adalah suami istri, melahirkan anak-anak mereka melalui benih laki-laki dan benih perempuan. Tetapi Maria melahirkan Tuhan Yesus tanpa benih seorang laki-laki. Maka kita ketika mendengar Gabriel berkata kepada Maria, engkau yang dikasihani, dikaruniai, engkau yang beroleh kasih karunia dari Tuhan. Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, anugerah apa sih yang diberikan oleh Allah di dalam hidupnya Maria? Kalau saudara, khususnya para gadis-gadis, tiba-tiba malaikat datang memberitakan hal yang sama kepada engkau seperti yang diberitakan kepada Maria, apa yang menjadi responmu? Saudara-saudara, Maria mendapat berita ini, itu kira-kira berita yang positif atau yang negatif, saudara? Kalau yang menerima berita ini adalah Sarah, Elizabeth, mamanya Samuel, Hana, lalu Manoah, papanya Samuel, yang memang betul-betul menginginkan seorang anak, mereka pasti bersukacita. Haleluya, ini jawaban Tuhan, ini yang saya tunggu-tunggu. Tapi saudara lihat, perhatikan apa yang dialami Maria ini berbeda dengan 4 keluarga tadi loh, saudara. Dia belum menikah, dia belum menginginkan anak, dia mungkin bahkan belum siap punya anak. Tiba-tiba malaikat itu datang memberitahukan kepada dia, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Saudara-saudara, anugerah apa sih yang Tuhan berikan kepada Maria? Bagi Maria, mungkin ketika pertama kali mendengar berita ini bukan anugerah, ini bencana, saudara. Kalau kita hidup di dalam zaman sekarang ya, kita mendengar berita MBA, tahu MBA ya? Married by accident. Sudah biasa. Oh, itu tiba-tiba hamil, sudah biasa. Sudah umum. Biasa, Pak, enggak usah heran MBA. Tapi saudara, zaman Maria hidup,
MBA itu adalah satu kejahatan besar, saudara. Baik di mata hukumnya Tuhan, hukum Taurat, maupun di dalam hukum sosial masyarakat. Dan resikonya adalah kematian. Maka saudara bisa bayangkan ketika Gabriel ini datang memberitahukan kepada Maria, ini sebenarnya anugerah apa bencana buat Maria, saudara. Kita tidak bisa membayangkan betapa Maria hari itu mendengar berita tersebut, ketakutan luar biasa, saudara. Maka Gabriel mengatakan, jangan takut. Maria bukan hanya ketakutan, Maria juga kebingungan. Aku belum bersuami. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di balik berita yang menakutkan tersebut yang didengar oleh Maria, di situ kita tetap melihat anugerah Tuhan datang di dalam hidupnya dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Maria, ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Zaman itu tentu ada ribuan bahkan puluhan ribu gadis di Palestina selain Maria. Mengapa Tuhan memilih Maria, saudara? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maka Gabriel mengatakan, kamu beroleh kasih karunia. Kamu dipilih Allah menjadi alat kemuliaan Allah, akan terjadi di dalam dan melalui engkau. Sebab anak yang akan engkau lahirkan adalah anak yang maha kudus, dan kau harus menamakan dia Yesus. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan Allah berkenan memakai Maria untuk menggenapkan rencana keselamatan bagi engkau dan saya. Tuhan tidak pilih seorang ratu, saudara, yang di istana megah seperti cerita Walt Disney. Lalu ada pangeran datang kawin, lalu punya anak, Tuhan Yesus. Tidak. Tuhan pilih seorang gadis yang tidak dikenal, yang bukan dari golongan ningrat, seorang biasa gadis yang sederhana. Tuhan pilih dia untuk melahirkan seorang anak Allah. Ini sesuatu yang indah di dalam momen Natal. Anak Allah yang mulia, yang kekal di dalam kerajaan surga, berkenan datang ke dalam dunia, memilih tempat seorang perempuan yang sederhana, dipinjam rahimnya untuk dia lahir ke dalam dunia. Saudara, maka hari ini kita boleh merenungkan di dalam momen Natal ini. Sebenarnya momen Natal adalah momen yang sederhana. Tuhan yang begitu tinggi mau datang memilih tempat yang rendah, palungan yang rendah, memilih dilahirkan dari seorang gadis yang sederhana. Saudara, apa yang kita bisa pelajari di dalam diri Maria? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar beberapa hal penting di dalam diri Maria pada hari ini. Tuhan memilih seorang Maria bukan karena Maria adalah orang yang istimewa. Tidak, saudara. Jadi saudara jangan keliru. Oh, Tuhan memilih Maria karena Maria cantik. Di gambar-gambar, seluruh gambar pasti Marianya cantiknya luar biasa. Saudara, itu sebenarnya satu imajinasi. Mungkin Maria cantik, mungkin juga tidak cantik. Tetapi kriteria Tuhan memilih bukan ditentukan oleh fisik, penampilan jasmani. Karena Tuhan memilih Maria itu semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam hidupnya dia. Saudara lihat ya, ketika Tuhan memberikan anugerah kepada seseorang, di situ selalu ada salib yang harus dipikulnya. Sebaliknya, ketika Tuhan memberikan salib kepada seseorang untuk dipikul, di situ Tuhan akan memberikan anugerah untuk menguatkan dia. Ini yang juga terjadi di dalam diri Maria. Saudara, berita yang Maria dengar itu adalah anugerah. Dia dipilih di antara sekian puluh ribu gadis untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tapi di situ juga ada salib
yang harus dipikul oleh Maria. Dia harus menanggung malu, hamil tidak tahu suaminya siapa. Dia harus tahu resikonya, dia bisa dirajam batu sampai mati. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah anak ini lahir atau di dalam proses selama dia hamil. Saudara-saudara lihat, hari ini kita belajar beberapa hal penting dari seorang gadis yang sederhana. Pertama, Maria mau taat kepada kehendak Tuhan. Saudara lihat, di dalam Lukas 1:38 yang tadi kita baca, di dalam ketakutannya, di dalam kebingungannya, di dalam ketidakmengertiannya, Maria mengakhiri pembicaraan dengan Gabriel, bukan dengan membantah. Jangan pilih saya tidak siap, pilih gadis yang lain. Jangan pilih saya tidak mau, pilih cewek yang lain saja. Tidak, saudara. Di dalam ayat 38 Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara pikir gampang ngomong kalimat seperti ini? Kalau yang ngomong seperti ini sekali lagi adalah Sarah, Elizabeth, mamanya Samuel, Hana, gampang saudara. Hei Sarah, kau akan hamil, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Hei Elizabeth, engkau akan melahirkan seorang anak, jadilah padaku Tuhan seperti yang kau kehendaki. Gampang saudara. Tapi saudara pernah mikir enggak, Maria gampang enggak ngomong kalimat seperti ini saudara, di tengah konteks budaya pada waktu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini luar biasa saudara. Gadis yang sederhana tapi mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Gadis yang lugu mau taat kepada kehendak Tuhan. Saudara, Maria meresikokan dirinya dengan mengatakan kalimat ini. Oke Tuhan, saya terima kehendakmu dalam hidupku. Thy will be done, jadilah kehendakmu. Saudara-saudara, kalau Tuhan panggil anakmu jadi hamba Tuhan, kau mau serahkan dia tidak? Jadilah Tuhan kehendakmu bagi anakku. Atau saudara ngomong, jangan pilih anakku Tuhan, pilih anaknya tetangga saja. Saudara-saudara, hari ini kita belajar dari Maria, seorang gadis sederhana yang mau menyerahkan hidupnya di dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Jadilah kehendakmu Tuhan. Ini iman yang luar biasa saudara. Saudara-saudara, yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Maria? Setelah dia mengatakan jadilah kehendakmu seperti yang engkau katakan, Maria adalah seorang gadis yang mempercayakan hidupnya kepada rencana Allah. Saudara, dia tidak tahu saudara apa yang akan terjadi dengan dirinya setelah dia membiarkan dan merelakan dia dinaungi oleh Roh Kudus dan hamil 9 bulan tersebut. Dia bisa dirajam batu, dia bisa disingkirkan oleh keluarganya, dia bisa mati, menanggung rasa malu dan sebagainya. Tetapi saudara lihat bagaimana dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia merelakan diri untuk dipimpin dan dipakai oleh Tuhan di dalam hidupnya. Inilah saudara yang bisa kita teladani dari seorang Maria. Saudara, sekali lagi ya, Tuhan itu menjalankan rencana keselamatannya mulai dari kitab Kejadian sampai nanti Tuhan Yesus datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Dia pilih gadis sederhana untuk melahirkan Yesus. Dan ketika Yesus lahir, dia juga pilih 12 murid yang sederhana. Nelayan, pemungut cukai. Tuhan tidak pilih murid ahli Taurat. Tuhan tidak pilih murid dari kelompok Farisi, orang yang pinter-pinter teologianya,
orang yang pinter-pinter hukum Tauratnya. Tuhan selalu memakai cara yang tidak terduga. Saudara, Maria dipilih oleh Tuhan karena anugerah Tuhan semata-mata, dan Maria merelakan diri dipakai oleh Tuhan. Maka pertanyaan bagi kita, saudara, pada pagi ini, kenapa sih Tuhan Yesus harus lahir dari seorang perawan? Kenapa kok tak biarkan Maria menikah dulu dengan Yusuf, lalu lahirlah Yesus? Seperti Ishak, seperti Yohanes Pembaptis, seperti Samson, seperti Samuel. Kenapa Allah memilih cara yang demikian unik? Tuhan Yesus harus lahir dari seorang perawan tanpa laki-laki. Saudara-saudara pernah mikir enggak? Selama puluhan tahun jadi orang Kristen, melewati momen Natal puluhan kali dalam hidupmu, pernah enggak bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus lahir dengan cara demikian? Kok enggak dengan cara normal saja? Saudara, paling tidak ada 3 jawaban penting yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Pertama, saudara, Yesus harus lahir dengan cara demikian untuk menggenapkan nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. Saudara, di dalam dunia ini tak ada pribadi yang mulai dari lahirnya sampai matinya semua sudah dinubuatkan dan dituliskan kecuali Yesus Kristus. Tidak ada pribadi siapapun, pendiri agama manapun, filsuf siapapun yang dari lahir sampai mati semua sudah dituliskan di dalam sebuah kitab kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah dinubuatkan dia lahir di mana. Yesus Kristus sudah dinubuatkan dia akan dikhianati dan dijual 30 keping perak. Yesus Kristus sudah dinubuatkan dia akan disalib di antara 2 penjahat. Yesus Kristus sudah dinubuatkan bahwa dia akan bangkit dari kematian. Saudara, termasuk Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dia akan lahir dari seorang perawan. Inilah saudara, Yesus Kristus harus lahir dengan cara yang berbeda karena dia sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Di manakah itu? Yesaya 7 ayat 14. Saudara, ayat ini Tuhan berikan kepada Yesaya sendiri. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuatan ini diberikan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Tuhan memberikan nubuatan kepada Yesaya. Perempuan ini banyak pentafsir mentafsirkan adalah istri dari Yesaya sendiri. Tetapi ayat ini, nubuatan ini bukan hanya berlaku bagi Yesaya, tapi ini juga berlaku bagi Kristus 700 tahun kemudian. Maka Matius menuliskan, genaplah nats yang ditulis oleh kitab Yesaya. Seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan diberi nama Yesus. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus bukan sesuatu yang terjadi mendadak. Ini sudah dinubuatkan Allah di dalam perjanjian lama. Maka yang kedua, saudara, Tuhan Yesus juga harus lahir dengan cara yang unik untuk menggenapkan nubuatan kedua di dalam perjanjian lama. Itu muncul di dalam 2 Samuel 7 ayat 11. 2 Samuel 7 ayat 11 adalah janji Allah kepada Daud di dalam sebuah perjanjian covenant. Maka dikatakan, juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Saudara ingat anaknya Daud siapa yang terkenal? Salomo. Tetapi saudara lihat, nubuatan ini bukan hanya berlaku bagi Salomo. Di dalam Alkitab banyak sekali Tuhan bernubuat kepada Yesaya, kepada Daud, tapi nubuatan itu juga berlaku bagi Kristus ribuan atau ratusan tahun kemudian. Saudara, di dalam ayat 32 Tuhan berkata, ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya,
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara ingat, ayat inilah yang tadi dikutip oleh Gabriel dan disampaikan kepada Maria. Sebab anak yang kamu kandung akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan tahta Daud bapak leluhurnya. Ini nubuatan tentang Kristus, saudara. Maka saudara, Tuhan Yesus harus lahir dengan cara yang berbeda dengan semua manusia di dalam dunia ini. Karena dia akan menggenapkan nubuatan di dalam perjanjian lama. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mengapa Kristus harus lahir dengan cara yang berbeda dengan semua manusia di dalam dunia? Karena Tuhan Yesus lahir untuk membedakan dirinya sebagai keturunan Adam. Saudara, itulah sebabnya ya, Paulus di dalam perjanjian baru menyebut Kristus sebagai Adam yang kedua. Roma pasal 5, 1 Korintus pasal 15. Mengapa Paulus membandingkan Yesus Kristus dengan Adam, saudara? Dan Paulus menyebut Yesus sebagai Adam yang kedua. Sebab dua orang ini lahir dengan cara yang berbeda, yang unik dengan manusia pada umumnya. Adam tidak pernah dilahirkan ya, mestinya tepatnya. Adam tidak punya papa mama, diciptakan oleh Tuhan langsung dari debu tanah. Tuhan Yesus lahir dari seorang perawan tanpa benih laki-laki. Dan dua orang inilah yang menjadi titik balik arah hidup manusia. Adam membawa kita jatuh ke dalam dosa dan kebinasaan. Kristus, Adam kedua, membawa kita kepada hidup dan pendamaian di dalam Allah. Saudara, inilah sebabnya saudara, Tuhan Yesus harus lahir dengan cara yang berbeda dengan semua manusia. Karena Tuhan Yesus tidak boleh dan tidak bisa dicemari oleh namanya dosa keturunan. Semua manusia di dalam dunia ini, termasuk engkau dan saya, termasuk anakmu, termasuk cucumu, bak cicitmu yang belum lahir sekalipun, kalau suatu saat dia lahir, dia adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Daud berkata di dalam Mazmur 51, di dalam kandungan ibuku, aku sudah dikandung di dalam dosa. Saudara-saudara, semua manusia lahir dengan cara yang normal. Ada orang ngomong, wah sejak lahir saya tidak kenal papa saya. Sejak lahir saya tidak tahu mama saya. Tidak peduli tahu atau tidak papa mama kita pasti lahir dari laki-laki dan perempuan. Yesus Kristus harus lahir dengan cara yang berbeda, karena di dalam diri Tuhan Yesus, dia tidak tercemar oleh namanya dosa turunan. Saudara, ini yang membedakan Kristus dengan semua di antara kita. Itulah sebabnya Kristus lahir dengan cara unik untuk menggantikan kegagalan Adam di dalam dosa. Saudara-saudara, Adam diciptakan Tuhan untuk taat kepada dia, tapi Adam memberontak. Maka Kristus datang ke dalam dunia sebagai Adam kedua untuk mengulang kembali ketidaktaatan Adam di dalam ketaatan Kristus. Sehingga di dalam ketaatan Kristus, engkau dan saya sekarang beroleh pendamaian dengan Allah Bapa. Nah, inilah saudara, mengapakah Kristus harus lahir dengan cara yang berbeda dari seorang perawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam poin inilah Maria telah menjadi satu alat di tangan Tuhan untuk dipakai melahirkan seorang Mesias dengan cara yang unik, di dalam kesederhanaan dia, di dalam ketaatan dia, di dalam imannya dia. Yesus lahir melalui rahim seorang perawan Maria. Maka Maria dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan kita harus belajar menghargai, menghormati dia sebagai alat di tangan Tuhan. Sekarang saya akan masuk mengajak saudara merenungkan
Maria di dalam sejarah gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan diri Maria di dalam sejarah gereja, church history, berbanding terbalik dengan apa yang kita kenal di dalam Maria dalam sejarah keselamatan. Di dalam sejarah keselamatan, tadi saya sudah mengatakan, Maria adalah seorang gadis yang sederhana, gadis yang lugu, gadis yang dipakai oleh Tuhan dengan iman dengan luar biasa. Tetapi di dalam sejarah gereja, gambaran tentang Maria berubah total 180 derajat. Maria tidak lagi dianggap sebagai gadis yang sederhana, gadis yang lugu, tetapi di situ mulai abad ketiga muncul apa yang disebut dengan Mariologi. Saudara, Mariologi adalah doktrin tentang Maria. Pada masa itulah mulai gereja berubah penilaiannya tentang Maria. Maria mulai disembah, mulai diagung-agungkan, mulai menerima doa dan diberikan banyak keistimewaan di dalam dirinya. Saudara-saudara, Maria dikatakan lahir tanpa dosa. Maria dikatakan perawan yang abadi. Maria diberi gelar Queen of Heaven, Ratu Surga. Dan Maria disebut sebagai co-redemptor atau pendamping dari penebus, yaitu Yesus Kristus. Dan gelar-gelar yang lainnya. Berbanding terbalik ya dengan Maria di dalam sejarah keselamatan. Saudara-saudara, mengapakah gereja Protestan tidak menerima semua ini? Nah, momen Natal ini saudara harus mengerti, karena kita berbicara tentang satu tokoh yang akhir hidupnya menjadi kontroversial selama ribuan tahun. Saudara, mengapa gereja Protestan tidak menerima doktrin-doktrin tentang Maria seperti yang tadi saya katakan? Jawabannya sederhana sekali, saudara. Karena semua ini tidak ada di dalam Alkitab kita. Saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan Maria lahir tanpa dosa. Bahkan sebenarnya Maria mengakui dirinya adalah seorang berdosa. Di mana ayatnya? Di dalam Lukas 1 ayat 47. Saudara, di dalam Magnificat, nyanyian pujian Maria, di situ terselip satu kata, aku bersyukur kepada Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Saudara-saudara, hanya orang berdosa yang mengakui dia membutuhkan juru selamat. Amin. Maka ketika di dalam nyanyian pujian ini Maria menyebut, aku bersukacita karena Allah, juru selamatku. Dia sebenarnya mengakui bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa. Tak ada di dalam Alkitab mengajarkan Maria tidak berdosa. Saudara-saudara, dari manakah semuanya ini berasal? Saudara, doktrin tentang Maria tidak berdosa dan sebagainya, itu sebagian besar muncul dari sebuah kitab yang tidak ada di dalam Alkitab kita. Kitab itu disebut dengan Proto-Evangelium of James, Injil pertama dari Yakobus. Di dalam perjanjian baru kita ada satu kitab namanya Surat Yakobus. Tetapi kitab ini namanya Injil Yakobus. Kita hanya mengenal 4 Injil, Matius sampai Yohanes. Tidak ada Injil yang lain, termasuk Injil Injil Yakobus. Saudara, di dalam kitab Injil Yakobus inilah dikatakan nama dari Maria orang tuanya adalah Yoakim dan Ana. Mereka adalah seorang yang sudah tua, tidak memiliki anak. Lalu Tuhan memberikan anak yang namanya Maria, dilahirkan secara ajaib tanpa persetubuhan seperti Yesus Kristus. Nah ini, jadi saudara mulai mengerti perbedaan versinya Maria di dalam Alkitab dengan Maria di luar Alkitab. Saudara, ternyata Maria juga dilahirkan dengan tanpa persetubuhan, sehingga dia dilahirkan tanpa dosa. Ini yang disebut dengan Immaculata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Lalu Maria pada umur 3 tahun dititipkan oleh orang tuanya ke Bait Allah. Sampai dia menjadi remaja umur 12 tahun, maka dia harus meninggalkan Bait Allah dan dicarikan seorang suami. Nah, pertanyaannya, bagaimana Yusuf bisa menjadi suaminya Maria? Kalau di dalam Injil dikatakan Yusuf bertunangan dengan Maria, di dalam kitab-kitab yang di luar Alkitab kita justru dikatakan Yusuf menjadi istri Maria karena satu undian. Yusuf adalah seorang yang sudah sangat tua, punya sudah banyak anak, dan bahkan sudah punya cucu. Di dalam undian itu akhirnya Yusuf dipilih oleh Allah untuk menjadi suami dari Maria. Saudara, Yusuf menolak, saya sudah tua, bahkan cucu saya umurnya sudah lebih gede dari Maria. Bagaimana mungkin saya bisa menjadikan dia istri saya? Tetapi karena imam-imam itu memaksa, akhirnya Yusuf mau tidak mau menerima Maria sebagai istrinya. Nah, saudara, doktrin inilah yang menjadi dasar Maria adalah perawan abadi. Karena dianggap saudara-saudara Tuhan Yesus itu adalah anak-anak dari pernikahan Yusuf dengan istrinya yang terdahulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita, Maria bukan perawan abadi. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Inilah saudara pentingnya ya. Kita harus kembali ke firman Tuhan. Kita mengenal Maria harus dari firman Tuhan, bukan dari kitab-kitab di luar Alkitab kita. Tuhan Yesus punya saudara yang kita sebut sebagai adik-adik Tuhan Yesus. Itu muncul di dalam Matius pasal 12 ayat 46. Ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan menemui Tuhan Yesus. Dan orang-orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar mau menemui engkau. Saudara, siapa saudara-saudara Tuhan Yesus di sini? Ini adalah adik-adik dari Tuhan Yesus, anak Maria dengan Yusuf. Dari mana kita tahu, saudara? Saudara-saudara, Matius 13 mengatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Jadi Tuhan Yesus ini punya saudara banyak, saudara. Adik-adiknya banyak. Bahkan ada yang perempuan, saudara. Meskipun tidak disebutkan namanya. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah adik-adik dari Tuhan Yesus? Perhatikan, Matius 1 ayat 25 adalah kuncinya. Silakan buka Alkitab saudara. Matius 1 ayat 25, di situ dikatakan, tetapi Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara ngerti kalimat ini artinya apa? Tetapi Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan memberi nama dia Yesus. Berarti saudara, setelah Maria melahirkan Tuhan Yesus secara ajaib, Maria dan Yusuf hidup layak sebagai suami istri normal. Ngerti? Berarti saudara-saudara Tuhan Yesus, adik-adik Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria secara normal dengan Yusuf melalui persetubuhan. Ayat ini menunjukkan saudara, tidak ada dasar mengatakan Maria adalah perawan abadi. Tidak ada dasar mengatakan Yusuf adalah orang duda tua dengan banyak anak yang sudah bercucu. Karena Alkitab mengatakan Yusuf adalah tunangan dari Maria. Saudara-saudara, momen Natal ini, mari kita mengembalikan Maria di dalam posisinya yang seharusnya.
Haruskah kita menghormati Maria? Harus, saudara. Menghargai dia. Dia adalah seorang gadis yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita tidak boleh melebih-lebihkan Maria. Saudara-saudara, saya percaya ya, kalau hari ini Maria masih hidup ada di tengah-tengah kita, saudara, dia pasti sedih, dia pasti kecewa, dia pasti susah hatinya, karena banyak orang salah menilai dia. Mengapa saya berani mengatakan kalimat ini? Karena Maria sebenarnya di dalam batinnya yang terdalam, saya yakin dia tidak suka, dia tidak ingin dipuja-puja seperti sekarang ini. Dari mana Pak Calvin tahu? Karena dia mengatakan sendiri, aku ini seorang hamba. Ngerti saudara? Aku ini cuma seorang hamba. Kalimat ini muncul 2 kali saudara dari mulutnya Maria. Pertama di dalam ayat tadi yang kita baca. Kedua di dalam Magnificat, nyanyian pujian Maria Lukas 1 ayat 46-47. Aku bersuka cita karena Allah juru selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. 2 kali Maria menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Dan seorang hamba pasti dia tidak suka diperlakukan secara berlebih-lebihan di dalam dirinya. Saya ingin menunjukkan kepada saudara ya, satu prinsip penting di dalam Alkitab jangan lupakan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan suka dan tidak akan berani mencuri kemuliaan Allah. Saudara, di dalam Kisah Rasul 14, di situ ada satu peristiwa yang unik. Paulus dan Barnabas berkeliling memberitakan Injil dari kota ke kota. Di dalam salah satu kota di Listra, Paulus itu menyembuhkan orang lumpuh, saudara. Orang lumpuh itu berjalan dan membuat orang-orang masyarakat pada waktu itu terheran-heran sekaligus kagum kepada Paulus dan mengatakan, dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas disebut sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Bahkan saudara, imam-imam kepala dari kuil dewa Zeus membawa lembu jantan untuk dipersembahkan kepada Paulus. Wah, Paulus dipuja-puja. Ini dewa ada di tengah-tengah kita. Ayat 14, Kisah Rasul 14. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini saudara, orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan di dalam hidupnya, pasti dia tidak akan berani mencuri kemuliaan Allah seperti Paulus dan Barnabas. Saudara, di dalam diri kita itu ada kebutuhan disanjung-sanjung, dipuja-puja, dipuji-puji, saudara. Dan kecenderungannya kita senang kalau kita dibombongi, dipuji-puji, wah kepalanya gede. Paulus dan Barnabas ada kesempatan itu, saudara. Bukan sekedar dipuji, disamakan dengan dewa. Oh, ini dewa Zeus, dewa tertinggi orang Yunani. Dan ini Hermes. Tapi Paulus mengoyakkan pakaian bersama dengan Barnabas. Jangan sembah kami. Kami cuma manusia biasa seperti engkau. Maka saudara-saudara, dengan dasar ini, seperti Yohanes Pembaptis juga sama. Dia orang yang mencintai Tuhan. Dia sudah terkenal pada waktu dia melihat Tuhan Yesus. Dia mengatakan, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Ini ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Maka pertanyaan kita pada pagi ini, saudara, apakah Maria seorang gadis yang mencintai Tuhan? Pasti, saudara.
Apakah Maria seorang gadis yang taat kepada Tuhan? Pasti. Itulah sebabnya saya mengatakan dia pasti sedih hati ketika orang salah menilai dia seperti Paulus dan Barnabas. Saudara, Maria di dalam sejarah keselamatan berbanding terbalik dengan Maria di dalam sejarah gereja. Mari kita mengembalikan momen Natal ini kepada fokus yang semestinya. Maria adalah seorang gadis yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita harus menghormatinya, menghargainya tanpa berlebih-lebihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, momen Natal tahun ini mengingatkan kepada kita bagaimana Allah bekerja melalui seorang gadis yang sederhana, dipakai oleh Tuhan karena dia rela, karena dia mau, karena dia taat, karena dia beriman kepada Allah. Maka hari ini saya bertanya kepada engkau, maukah hidupmu dipakai oleh Tuhan? Maukah engkau taat kepada Tuhan? Maukah engkau beriman kepada Dia? Maukah engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan untuk dipakai oleh Dia? Saudara-saudara, waktu di dalam hidup manusia terlalu singkat. Kalau saudara masih umur 20-30, saudara pikir, oh masih panjang perjalanan hidup. Tapi kalau saudara sudah mulai umur 50 lebih seperti saya, mulai sadar, waktu ternyata singkat. Tiba-tiba sudah umur 50 lebih, umur 60 lebih. Saudara-saudara, maukah engkau di tahun depan berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya mau seperti Maria, memberikan dan mempersembahkan hidupku untuk engkau pakai dimanapun aku berada, di dalam segala kesederhanaanku, aku mempersembahkan hidupku. Mau saudara? Semua diam, tanda tidak mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah engkau bergumul sendiri di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa memaksa engkau. Saya hanya memberikan firman Tuhan supaya menjadi pergumulan yang menggelitik hatimu pada momen Natal tahun ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana di dalam momen Natal Kristus diberikan oleh Bapa kepada kita untuk menjadi tebusan mati bagi dosamu dan dosaku, maka momen Natal tahun ini mengajak saudara bergumul. Maukah engkau juga mempersembahkan hidupmu sekali lagi untuk Tuhan? Seperti Maria, seorang gadis sederhana yang mau memberikan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kembali kepada Tuhan, merenungkan akan segala cinta kasih Tuhan yang begitu ajaib di dalam hidup kami. Engkau sudah pernah memakai seorang gadis yang sederhana, Maria, untuk Tuhan pakai melahirkan Mesias bagi kami. Tuhan, hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu. Biarlah kami boleh sekali lagi meneladani Maria, mempersembahkan hidup kami, memiliki ketaatan, iman di dalam hidup kami. Bila Tuhan pakai kami, biarlah kami boleh menjadi taat seperti Maria. Bila Tuhan panggil kami, berikan kami iman seperti Maria. Tuhan, kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kebangunan rohani di dalam hati mereka masing-masing, supaya mereka bukan hanya menjadi orang Kristen biasa, yang tiap minggu hanya berbakti datang ke gereja, tapi menjadi anak-anak Tuhan, yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan lebih giat lagi di tahun yang akan datang.
Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, menolong kami orang-orang yang lemah, pemberontak-pemberontak di hadapan Tuhan, untuk kami lebih hidup mencintai dan mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah berinkarnasi menjadi penebus bagi kami sudah berdoa. Amin.